kalau misalkan udah siap belum sih mami harus berpisah kalau misalkan anaknya pindah rumah? Siap gak siap sebenarnya, cuman ya memang harus gitu ya, kita nggak boleh egois sebagai orang tua ya kan. Ya tugas kita kan membesarkan, mendidik. Setelah mereka udah dewasa ya emang semua anak-anak kan kayak gitu. Akhirnya semua orang tua di dunia ini memang back to basic, kembali berdua gitu. Jadi ya udahlah, menikmati masa aja, masa demi masa gitu. Cuman ya saya berharapnya anak-anak, aku selalu pesan sama anak-anak, walaupun kalian udah pada dewasa bekerja, jangan lupa suka mampir ke rumah mama, tengokin mama, telepon mama, minta. Nah, sekarang udah mulai berasa ini ya nggak sih mami mereka? Berasa sepi. Sekarang kalau mamanya nggak weekend di rumah aku tuh aku cuma sendiri, tapi akhirnya aku nggak mau sedih, nggak mau gitu kalau lagi nggak ada kegiatan ya. Aku malah ngerasa jadi ini nih waktunya me time. Secara aku tuh kerja dari SMP kan, hampir setiap hari dari SMP sampai sekarang. Jadi kalau lagi nggak ngapa-ngapain tuh nggak mau yang rasa kesepian sekarang. Kalau kemarin kan sepi gitu, sedih gitu kan. Kalau sekarang nggak, justru kayak me time gue melakukan apa, nonton, bersih-bersih, itu tuh udah aku nikmatin gitu. Oh, bersih-bersih itu jadi Nikmat. Oh iya, berarti sebel dong kalau misalkan makan keringnya sampai bawah tuh sebel banget dong. Oh sebel, itu mah gue langsung nyapu, walaupun ada tamu juga gue nyapu. Mami di rumah tuh ini juga nggak sih mami pakai bantuan? Ada, cuman yes, aku tuh ya kupas buah nggak bisa dikupasin orang, sarapan harus bikin sendiri gitu-gitu. Tetap harus sendiri tuh. Kenapa tuh mami? Walaupun nggak tahu, enak aja kalau dari bikin mie instan aja, kalau dibikinin mbak sama bikin sendiri kayak lebih nikmat sendiri gitu. Terus apa sih mami yang paling berat kalau misalkan anak-anak beranjak dewasa? Yang paling berat kangen sih sebenarnya, kangen karena kan pengennya tuh kalau anak-anak dewasa tuh pengennya masih tetap orang tua ya, pengennya mereka tetap manja-manja, tapi ternyata kan mereka udah dewasa, jadi mungkin kayak ada rasa malu, apalagi udah pada punya pacar gitu kan. Jadi ya udahlah, that's why kalau pamannya lagi libur, adik libur, kakak libur kayak kemarin tuh, mendingan pergi keluar gitu. Karena kalau masih di Jakarta ada aja kerjaan. Jadi akhirnya yang pas lagi adik main, guenya kerja. Kayak gitu-gitu tuh. Pas yang paling sebel banget tuh kayak pamannya tiba-tiba Devano datang. Mah, ngapain ya deh, mama sejam lagi udah harus pergi, kayak gitu-gitu loh. Itu tuh kayak yang sebel banget gue. Terus kayak Salsa gitu, kerja dia kan kerja memang sebenarnya sampai sore doang, tapi terkadang begitu pulang kerja udah naik ke atas, main handphone atau apa gitu, kayak gitu-gitu lah. Mungkin kalau dari anak sendiri kan karena sudah besar biasanya kan jadi jarang cerita sama orang tua, sendiri. Nah itu juga tuh, itu juga sih. Cuman ya kadang-kadang aku suka mancing-mancing cerita gitu. Karena mereka kan kayak udah kayak kakak gitu. Kadang mungkin kalau lagi hektik dari kantornya kan gak bisa diajak cerita, karena kalau anak aku yang cewek tuh sering kadang-kadang kalau ditanya apa sih mah ini daripada kita dibentak, mendingan udah diemin dulu. Oh nih kayaknya lagi sibuk nih, oh kayaknya lagi ada banyak kerjaan nih, kayak gitu. Tapi bangga banget ya sih mami dulu ngerawat dari kecil tuh, sekarang mau ketemu aja sampai susah, susahnya juga gara-gara mereka kerja lagi. Ya akhirnya mungkin aku ngerasain apa yang mami aku rasa gitu kan. Kadang kan mami suka gini, ayo dong pada main dong ke Indramayu. Kita kadang mami aja yang lagi sendiri, mami kan sendiri, jadi mami yang datang ke Jakarta. Jadi mungkin one day nanti kalau umpamanya mereka sudah berkeluarga, mungkin aku yang harus datang ke mereka gitu. Ya udah gitu aja deh, jangan sedih-sedih deh, karena sedih tuh kayak nggak enak lah gitu. Jadi aku ya paling kalau umpamanya kangen sama Devano, aku telepon. Kalau lagi dia nggak ngapa-ngapain, video call gitu aja. Tapi kayaknya pasti suka banget nggak sih misalkan sama anaknya, sini dulu keluar kamar atau misalkan datang ke rumah? Iya aku panggil kalau kayak gitu, ayo dong ini dong. Tapi mereka masih sih, maksudnya gini, kalau umpamanya kita bilang malam ini kita makan keluar yuk, masih mau. Hal apa yang paling harus wajib dilakukan? Ulang tahun mama, ulang tahun papa, anniversary, kita tuh harus paling nggak tuh, karena kita harus ingat bahwa family itu nomor satu gitu. Family itu masih ada dan kita butuh kebersamaan. Jadi aku selalu kepengennya anak-anak nih pada saat mama papa anniversary kita ada momen-momen spesial tuh, kita harus sama. Kan anak juga makin beranjak dewasa juga menghadapi berbagai macam permasalahan. Mami suka sedih nggak sih mami kalau misalkan anaknya misalkan tersakiti atau gitu?
Sedih lah, cuman kalau kayak gitu tuh aku pasti telepon ada apa, mau cerita sama mama enggak gitu. Jadi kayak Devano masih sering cerita sama aku gitu, kayak kakak Salsa. Tapi kalau kakak sih lebih banyak dia kayaknya udah dewasa banget ya kalau kakak ya, karena kan umurnya juga udah 24 mau menjelang 25, jadi dia kayak udah bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Tapi kadang dia suka ceritanya justru sama adik-adik aku, bukan sama aku atau sama teman-temannya. Paling nanti gue nanya sama mereka. Dulu banget kan ada kabar katanya Kak Salsa pernah itu Mami diselingkuhin katanya. Itu gimana sih Mami pas ngeliat sakitnya? Ya namanya orang pacaran biarin aja. Tapi aku selalu begini, selalu justru menguatkannya ke dia bahwa gak boleh patah hati. Kita itu, gue selalu menguatkan hatinya ya, anak Iis Dahlia tuh gak ada kayak gitu. Mati satu tumbuh sejuta, gue selalu bilang begitu. Jadi biar mereka tuh jangan sampai sakit hatinya. Oke deh. Oke? Kasih Mami. Sama-sama.